Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita kali ini saya beri judul beberapa perlakuan terhadap larutan. Perlakuan pertama adalah mengencerkan suatu larutan. Mengencerkan itu adalah peristiwa penambahan zat pelarut. Nah, karena penambahan zat pelarut, maka dalam setiap kita melakukan pengenceran, itu jumlah zat pelarutnya akan tetap. Yang berubah hanya pelarut yang mengakibatkan volume larutannya bertambah. Rumus yang kita pakai adalah V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Nah, volume air yang kita tambahkan, cara menghitungnya V2 dikurangi V1 dengan catatan V1 itu volume sebelum pengenceran, M1 itu molaritas sebelum pengenceran, nah V2 adalah volume setelah pengenceran, M2 adalah molaritas setelah pengenceran. Untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan ilustrasi berikut. Nah, misalnya kita punya larutan gula. Misalnya begitu ya. Katakan kita punya 20 ml larutan gula sebesar 1 molar misalnya begitu. Nah, kemudian dalam larutan gula yang 20 ml ini kita tambah dengan air. Misalnya kita tambah 10 ml air. Nah, dengan ilustrasi ini kan kelihatan yang bertambah apa? Hanya air. Gulanya tidak berubah. Jadi pada peristiwa ini kita menambahkan tadi berapa 10 ml air ya. Nah, sehingga yang berubahnya, yang bertambah hanya airnya, ini tambah 10 ml begitu. Tapi gulanya tetap. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, molar kemarin itu adalah satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1000 ml larutan. Nah, 1000 ml itu kan 1 liter, sehingga molar ini bisa kita tulis dengan mol per liter. Kemudian yang kedua, sekarang yang kita rubah bukan yang penyebutnya tapi pembilangnya. Misalnya pembilangnya satuannya kita perkecil. Kita jadikan mili, berarti menjadi 1000 milimol dibagi 1000 mililiter. Ini kan 1, sehingga molar itu bisa milimol per mililiter. Jadi yang pertama, molar itu bisa kita ganti menjadi mol per liter. Kemudian yang kedua, molar itu milimol per mililiter. Sehingga kalau dalam setiap kita mengencerkan tadi itu zat terlarutnya ini tetap, ngitungnya cukup V kali M. Ini tidak harus dirubah jadi liter. Kalau dalam liter ya tinggal kalikan saja, hasilnya berarti mol. Kalau ini mili, kamu kalikan langsung, hasilnya milimol. Ini molar kali mililiter itu milimol. Begitu ya. Mudah-mudahan menjadi lebih paham begitu ya. Berikutnya ke contoh soalnya.
Nah, untuk contoh soalnya, berapa sentimeter kubikkah? Ingat, sentimeter kubik itu sama dengan mililiter. Banyaknya air yang harus ditambahkan ke dalam 200 cm kubik larutan NaOH 0,4 m agar diperoleh larutan NaOH sebesar 0,1 molar. Langkah penyelesaiannya, pertama kita menghitung volume akhir peristiwa pengenceran tadi dengan rumus B1 kali M1 sama dengan B2 kali M2, sehingga B1 nya 200, ingat tadi volume yang kita encerkan 200 ml atau 200 cc dikali 0,4, ini M nya awal, sama dengan B2 dikali 0,1 hasil pengenceran, sehingga B2 nya ketemu 800 ml. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung volume air. Volume air yang ditambahkan, ingat rumusnya adalah B2 dikurangi B1, sehingga pada soal ini berarti 800 dikurangi 200, hasilnya adalah 600 cm kubik. Perlakuan yang kedua adalah mencampurkan larutan. Nah, kalau kita mencampurkan larutan, misalnya yang kita campurkan 2 larutan, maka yang terjadi adalah jumlah zatnya, jumlah zat terlarut maksud saya, dan volume larutannya ini sama-sama bertambah. Ingat tadi jumlah zat itu P kali M, maka molaritas yang baru saya notasikan dengan molaritas hasil pencampuran sama dengan B1 kali M1 ditambah B2 kali M2 dibagi B1 ditambah B2. Angka 1 itu menunjukkan larutan 1, kemudian angka 2 itu untuk larutan kedua. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut. Seandainya kita punya 2 larutan gula. Nah, misalnya ini 10 ml larutan gula 1 molar. Yang ini 20 ml larutan gula 2 molar, gitu ya. Nah, kalau kita hitung jumlah partikelnya, ini berarti 10 milimol. Yang ini 40 milimol. Itu gulanya. Jadi saya ulangi, pada larutan pertama gulanya 10 milimol, dari 10 dikali 1 ini 40 milimol, dari 20 dikali 2. Nah, seandainya 2 larutan ini semua kita tuang ke dalam wadah yang lebih besar. Nah, maka yang kelihatan pertama apa nanti yang bertambah? Yang jelas kelihatan mesti volumenya. Volumenya menjadi 30 ml. Karena langsung kita jumlahkan. Nah, kemudian hasil perhitungan partikelnya juga bertambah menjadi 10 ditambah 40, sehingga di sini menjadi 50 milimol gula. Begitu ya. Nah, ini ilustrasinya. Sehingga kalau kita mencampurkan larutan, yang bertambah adalah partikel zat terlarut dan volume larutan. Untuk contohnya anak-anak, ke dalam 150 ml larutan H2SO4 0,2 m
ditambahkan 100 ml larutan H2SO4 0,1 M. Berapakah molaritas larutan yang terbentuk? Penyelesaiannya, nah perhatikan tadi rumus yang kita punya, M campuran itu sama dengan V1 dikali M1 ditambah V2 dikali M2 dibagi V1 ditambah V2, sehingga M campurannya, kalau yang depan ini kita beri notasi 1, kemudian yang berikutnya ini notasi 2, maka 150 dikali 0,2 ditambah 100 dikali 0,1 dibagi 150 ditambah 100. Kalau kalian selesaikan hasilnya 0,16 molar. Perlakuan yang berikutnya adalah mengambil sebagian kecil dari suatu larutan. Nah, kalau kita mengambil sebagian kecil dari suatu larutan, maka konsentrasi bagian kecil tadi akan sama dengan konsentrasi larutan yang kita ambil. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya kita punya 1 liter larutan gula 1 M. Misalnya begitu ya. Ingat, kalau kita hitung partikelnya, gulanya berapa, berarti 1 mol. Kemudian ini kita ambil beberapa tetes saja, tidak usah sampai banyak, tapi beberapa tetes saja. Kemudian kita rasakan, maka rasa beberapa tetes gula ini dengan gula di sini akan sama. Nah, kenapa begitu? Karena kedua larutan ini konsentrasinya sama. Nah, ini yang lebih paham ibu-ibu kita ini. Ibu-ibu kita kalau masak, jadi kalau masak punya sayur 1 wajan, anggap ini 1 wajan ya, ini wajan ini. Kemudian mau dicicipin, jadi mudah masak, sudah tinggal dicicipi nih, rasanya sudah hebat apa belum. Nah, beliaunya kalau merasakan sayuran yang 1 wajan itu cukup mengambil beberapa tetes kemudian ditaruh di tangan. Nah, ini yang dirasakan, bukan makan duluan, bukan. Nah, cukup ngambil beberapa tetes, ini yang dirasakan. Karena apa? Ibu kita tahu bahwa tetesan ini, tetesan kuah ini dengan kuah yang 1 wajan itu konsentrasinya sama persis. Makanya beliaunya kalau merasakan atau mencicipi ini tidak ngambil duluan terus makan duluan, tidak, tapi cukup beberapa tetes ditaruh tangan kemudian dirasakan. Luar biasa ini ibu-ibu kita ini, pakar kimia ya. Itu ilustrasi saya, mudah-mudahan menjadi lebih paham. Saya ulangi, kalau kita mengambil sebagian kecil dari suatu larutan, yang kecil ini konsentrasinya akan sama dengan larutannya yang diambil tadi. Untuk contohnya, perhatikan 4 gram NaOH dilarutkan dalam air hingga membentuk 100 ml larutan. 1 ml larutan ini diencerkan sampai 20 ml. Berapakah molaritas larutan yang terbentuk? Diketahui air Na23O16H1. Penyelesaiannya, ingat
rumus molaritas itu 1000 per mililiter dikali mol. Nah, mol ini kan gram per ml, sehingga molar itu bisa kita tulis 1000 per mililiter dikali gram per ml. Nah, sehingga yang kita hitung pertama adalah mr dari NaOH. 1 kali RNA ditambah 1 kali RO ditambah 1 kali ARH. Kalau kalian masukkan hasilnya 40, sehingga tinggal menghitung molarnya, berarti 1000 per 100 karena mililiternya 100, gramnya 4. Nah, mr-nya 40, sehingga hasilnya 1 molar. Langkah berikutnya adalah menghitung molaritas. Maaf, ini molaritas hasil pengenceran dengan rumus B1 kali M1 sama dengan B2 kali M2. B1-nya 1, ingat tadi diambil 1 mili, kemudian molarnya ini barusan kita hitung 1 sama dengan 20 tadi volume pengenceran dikali M2, sehingga M2-nya ketemu 0,05 molar. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Ingat, satuan konsentrasi itu tidak hanya molar, masih ada persen, masih ada BPJ, masih ada fraksi mol, masih ada molal, gitu ya. Jadi ada persen, ada BPJ, ada fraksi mol, ada molar. Di pembahasan kita saya ngambil molar, sehingga silakan didiskusikan dengan teman-temannya bagaimana kalau yang kita perlakukan itu satuannya persen atau BPJ atau fraksi mol atau molar. Dengan prinsip tadi bahwa kalau kita encerkan, yang bertambah adalah pelarutnya, zat larutnya tetap. Kemudian kalau kita jumlahkan, dua larutan kita jumlahkan, zat terlarut dan pelarutnya sama-sama bertambah. Kemudian kalau kita ambil sebagian kecil saja, nah konsentrasi dari sebagian kecil itu sama dengan konsentrasi larutannya. Saya ulangi, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Seperti biasa, kalau ada kesulitan bisa menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.